Syarat-syarat kebudayaan atau peradaban. Kebudayaan memiliki syarat-syarat tertentu. Banyak kalangan yang mengikuti aliran pragmatis ilmiah dan menaruh perhatian pada persoalan budaya bersepakat bahwa seorang insan yang berbudaya atau intelek adalah ia yang memilih 3 hal pokok. Pertama, seorang hendaknya senantiasa mencari ilmu, giat menelaah, dan tekun membaca dalam bidang pengetahuan yang bermanfaat dan serius, apapun bidangnya. Hal ini sejalan dengan firman Allah Ta'ala, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Ayat ini menumbuhkan dalam diri seorang mukmin sejati dorongan yang terus-menerus untuk memperoleh dan menimba ilmu dari berbagai sumber. Kedua, seorang harus memulai dari dirinya sendiri dalam mempraktikkan ilmu yang telah ia peroleh. Jika tidak, maka keadaannya serupa dengan perumpamaan dalam Al-Quran. Mathalul ladina hummilu at-taurata thumma lam yahmiluha kamathalil himar yahmilu asfara. Perumpamaan orang-orang yang dipikulkan kepadanya Taurat, kemudian mereka tidak memikulnya, adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab tebal. Mereka yang ketika diperintahkan untuk mengamalkan dan mengambil manfaat dari wahyu yang diturunkan kepada mereka justru meremehkan dan menentang dengan sikap acuh dan keras kepala, sehingga mereka seperti keledai yang memikul buku-buku berharga di punggungnya namun tidak memahami isinya apalagi mengambil manfaat darinya. Demikian pula orang yang hanya mengumpulkan pengetahuan dari sana sini tanpa mengambil faedah nyata darinya. Ia bagaikan sebuah lemari yang penuh dengan buku, namun tetaplah benda mati yang tidak bisa memanfaatkan isinya. Barangkali di zaman kita sekarang ini terdapat contoh seperti itu. Para pecinta kemewahan semu yang gemar memenuhi rumah besar mereka dengan buku-buku semata sebagai hiasan dan pajangan, bukan untuk dipelajari atau diamalkan. Adapun perkara yang ketiga ialah bahwa seseorang hendaknya berusaha menyebarkan ilmu pengetahuan itu kepada orang lain dengan maksud memberi manfaat dan agar tercapai pemerataan dalam tersebarnya faedah atau kebaikan. Hal ini berangkat dari prinsip cintailah untuk orang lain apa yang engkau cintai untuk dirimu sendiri. Sebab orang yang diberi kebagian dari ilmu yang bermanfaat lalu ia hanya mengambil manfaat untuk dirinya tanpa membagikannya kepada orang lain, sungguh ia adalah pribadi yang buruk, egois, dan narsistik. Ia hanya berpusat pada dirinya sendiri dan merasa puas dengan menyimpan sesuatu tanpa mau membagikannya agar orang lain pun mendapat manfaat. Betapa jauhnya sikap seperti itu dari akhlak Islam yang luhur. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa yu'athiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dan mereka mengutamakan orang lain atas diri mereka sendiri sekalipun mereka dalam kesusahan. Al-Hasyr ayat 9. Seandainya orang yang lalai semacam itu mau mendalami persoalan, tentu ia akan sadar bahwa manfaat yang ia berikan pada orang lain pada suatu hari bisa saja kembali kepada dirinya atau keluarganya, manakala ilmu itu tersebar luas di tengah masyarakat dan tumbuh berkembang secara terus-menerus. Tidakkah engkau memperhatikan bagaimana seorang guru mengajar murid-muridnya? Lalu dari mereka kelak lahirlah seorang dokter ahli yang terkenal, seorang penemu besar, seorang ilmuwan terkemuka, dan banyak lagi lainnya yang memanfaatkan ilmu dari gurunya ketika mereka tumbuh dewasa. Sebagaimana dikatakan, ketika mereka lepas dari masa kanak-kanak dan terbuka bagi mereka bidang kreativitas, lapangan penemuan, serta ruang untuk saling memberi dan menerima manfaat, maka menjadi bagian dari kebahagiaan sang guru bahwa ia turut merasakan hasil dari buah-buah pikiran murid-muridnya yang dulunya masih kecil, lalu kemudian menjadi orang-orang yang berpengaruh dan penting dalam kehidupan. Dan betapa benarnya sabda Rasulullah SAW tentang makna ini, sebagaimana dalam hadis beliau, jika terjadi kiamat, sementara di tangan salah seorang dari kalian ada bibit kurma, maka jika ia masih sempat menanamnya, hendaklah ia menanamnya. Sabda beliau juga SAW yang berbunyi,
Apabila salah seorang dari kalian duduk bersama saudaranya, maka hendaklah ia bertanya untuk mencari pemahaman, dan janganlah bertanya untuk membebani atau mempermalukan. Dengan inilah peradaban tumbuh dan budaya berkembang dalam lingkaran yang dinamis dan hidup, tidak tersentuh oleh kemalasan dan tidak pula diliputi oleh kebekuan. Sesungguhnya siapa memperhatikan perkembangan peradaban Islam di tangan para perintis agung dan tokoh-tokohnya, pasti akan melihat kebenaran hal ini. Sebab ketika ada orang yang hanya sibuk dengan dirinya dan menuntut ilmu untuk dirinya sendiri, maka terjadilah apa yang kita saksikan. Estafet budaya berpindah ke tangan bangsa lain. Benar kata seorang penyair terdahulu, "Lah, orang-orang telah mendahuluiku, padahal langkah mereka ada di belakang langkahku, jika aku berjalan dengan perlahan." Dan jika kita kembali merenungi 3 jawaban tentang makna budaya, lalu menimbangnya dengan ayat Al-Quran, kita akan menemukan gema yang sejalan dengan hikmah ilahi. Allah Ta'ala berfirman, "Wa qul rabbi zidni ilman." Dan katakanlah, "Ya Rabb, tambahkanlah padaku ilmu." Juga firman-Nya, "Wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Dan tidaklah kalian diberi ilmu melainkan sedikit. Ayat ini menumbuhkan dalam hati seorang mukmin sejati keinginan kuat untuk terus belajar, bahkan sampai rela menanggung kesulitan demi pengetahuan. Sebagaimana diriwayatkan dari Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa min akhlaqil mu'min al-mulki illa fi talabil ilmi." Bukanlah termasuk akhlak seorang mukmin mencari muka kecuali dalam menuntut ilmu. Dalam konteks yang sama, Ibnu Abbas radhiyallahu berkata, "Aku merendahkan diri sebagai penuntut ilmu, maka aku dimuliakan sebagai seseorang yang menuntut ilmunya." Ketika mengajar, salah satu cara utama dalam mencari ilmu adalah dengan bertanya tentang hal-hal yang belum kita ketahui hingga mendapat jawaban yang benar. Tentang ini Rasulullah SAW bersabda, "Mengapa mereka tidak bertanya ketika tidak mengetahui? Sesungguhnya obat kebodohan adalah bertanya." Beliau menganjurkan bertanya jika tujuan untuk menambah ilmu, menghilangkan keraguan dan menepis subhat. Namun beliau melarang jika bertanya hanya untuk membantah atau memperdebatkan tanpa tujuan. Dalam hal ini diriwayatkan dari Nafi, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW bersabda, "Pertanyaan yang baik adalah separuh dari ilmu." Janganlah seorang mengira bahwa dengan banyak pengetahuan berarti ia sudah benar-benar berilmu, sebab merasa diri sudah tahu atau alim adalah tanda pertama dari kebodohan dan ciri kesombongan. Sesungguhnya ilmu manusia sebanyak dan seberagam apapun tetaplah relatif, berbeda-beda antar satu orang dengan yang lain, tergantung situasi dan berbagai faktor. Adapun ilmu yang mutlak, yang tidak berubah, tidak berganti, tidak berawal dan tidak berakhir, hanyalah milik Allah yang Maha mengetahui segalanya, yang nampak maupun yang tersembunyi. Bahkan filsuf Yunani Socrates dengan fitrahnya sampai pada makna ini ketika ia berkata kepada murid-muridnya, "Aku tidak mengetahui apa-apa kecuali satu hal, yaitu bahwa aku tidak tahu apa-apa." Mana ini jika tertanam dalam jiwa justru akan menambahkan semangat untuk terus menambah ilmu, semangat mencari pengetahuan, dan semangat dalam penelitian. Dalam hal ini diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bahwa beliau berkata, "Seandainya ada seorang yang merasa cukup dengan ilmunya, niscaya Nabi Musa alaihi salam sudah merasa cukup dengan derajat kenabiannya. Namun ia tetap berkata kepada hamba saleh yang diberi ilmu laduni, 'Hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda?' Bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku sebagian dari ilmu yang benar yang telah diajarkan kepadamu?" Abu Darda radhiyallahu anhu juga berkata, "Aku khawatir jika aku berdiri di hadapan Allah, lalu Allah berkata kepadaku, 'Engkau telah mengetahui. Lalu apa telah engkau amalkan dengan ilmu itu?' Dulu juga pernah dikatakan,
Sebaik-baiknya perkataan adalah yang dibarengi dengan perbuatan. Sebaik-baiknya kebenaran adalah yang diucapkan oleh pelakunya. Dan sebaik-baiknya ilmu adalah yang dipikul oleh pengamalnya.